Pribadi berkualitas tinggi, Heru Budi tak perlu TGUPP. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari laman siwardat.com. Nah, itu dari GBW itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia banyak merugikan. Ini salah satu contoh. Jalan di Jakarta ini sekarang pendek. Saya menemukan di Kemang ada tali air ditambahin trotoar, dilebarkan. Ternyata tali airnya itu nggak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu, kenapa akhirnya apa yang terjadi, dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun ini. Yang mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatannya bagus, tapi di pinggir-pinggirnya jelek. Nah, yang kayak gitu nggak boleh tuh. Itu ide-ide TGUPP, nggak perlu juga ngapain segitu banyaknya. Banyak orang-orang pintar di sini kok, ya. Jadi saya rasa mengenai TGUPP nggak saya akan laksanakan di dalam rapat bahasa nanti. Harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. Ini jumlah yang fantastis karena di masa Jokowi dan Ahok saja tim yang dibentuk untuk membantu mereka itu sangat kecil dan efisien dengan jumlah 7-9 orang saja. Akhirnya, Jakarta bisa bernapas lega. Orang-orang yang tidak jelas manfaatnya, tidak jeruntungan apa pokok kerjanya, tapi hanya menghabiskan anggaran daerah saja, akhirnya dicukupkan keberadaannya. TGUPP era Anies tidak akan digunakan oleh Heru, sehingga Jakarta bisa hemat lebih kurang 20 miliar rupiah per bulannya. Tentu saja ini bukan masalah angka semata, ini lebih kepada bagaimana kita melihat kualitas seorang pemimpin. Dia yang punya kemampuan menyelesaikan seluruh urusan Jakarta tanpa harus melibatkan 50 orang anggota TGUPP tambahan, tentu menjadi catatan penting. Artinya satu orang Heru dengan percaya diri dia melabeli dirinya punya kemampuan setara dengan 51 orang, yaitu Anies dan 50 orang anggota TGUPP-nya. Wow, pertanyaannya, Heru yang terlalu hebat atau Anieskah yang terlalu lemah? Heru belum hebat-hebat amat sih, paling tidak kita belum lihat apa yang akan dilakukannya dengan Jakarta tanpa 50 orang anfaedah itu. Tapi paling tidak dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Dan rasa percaya diri yang tinggi itu biasanya muncul dari kemampuan yang memang sudah mumpuni. Tapi bila mana nanti dengan tanpa TGUPP pun kinerja seorang Heru sama dengan Anies dan 50 orangnya, itu saja sudah menjadi satu prestasi tersendiri. Apalagi kalau kelak Heru bisa menyelesaikan banyak persoalan Jakarta melampaui apa yang sudah diraih Anies. Maka sungguh sesuatu yang mencengangkan kita semua. Heru yang 2 tahun bekerja tanpa 50 orang tambahan bisa bekerja menyamai atau melampaui Anies yang bekerja 5 tahun dengan tambahan 50 orang akan menjadi catatan merah tersendiri bagi sejarah Pilkada DKI. Artinya, Jakarta telah membuang-buang waktu berharga lebih kurang 5 tahun dan membuang-buang uang lebih kurang 1 triliun rupiah tanpa kinerja yang berarti. Itu hanya dari segi TGUPP, belum lagi dari segi lainnya. Tapi kan Heru belum mulai bekerja, masa sih berandai-andai? Saya kira ini tidak berandai-andai sih. Ini suatu perbandingan yang mudah sekali untuk ditebak hasilnya. Ya simpelnya begini, seandainya pun Heru bekerja secara formalitas saja mengikuti alur pekerjaan Anies yang sudah ada, Jakarta tidak akan lebih parah dari kondisi sekarang ini. Banjir, kemacetan, dan persoalan besar lainnya pun akan begitu-begitu saja. Tapi bila dibandingkan dengan Anies yang dibantu 50 orang, dengan Heru yang hanya seorang saja, maka kualitas Anies sudah memang sangat perlu dipertanyakan. Apalagi kalau Jakarta ternyata jauh menjadi lebih baik di bawah komando Heru. Maka cukuplah kita merasa malu telah membiarkan Jakarta kehilangan momentum berharga selama 5 tahun yang telah lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sok-sokan temui demo warga Jakarta, Anies diteriaki Wan bacot. Cerita 5 tahun prestasi Anies gugur dalam 15 menit protes warga Jakarta. Saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitas dia. Giliran Anda yang mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika
seseorang datang ke saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Katanya udah pernah ngurusin, Pak. Bapak katanya mau melakukan penggusuran. Kenapa pancoran digusur, Pak? Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari, Makan dulu, Pak. Tangannya getar tuh, Pak. Nah, di sini nggak perlu di sini apa bedanya. Wah, udah waktu. Kawan-kawan semua masalah benar. Si Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Dilansir dari laman Kata Logika, temui protes warga Jakarta, Anies diteriaki Wan Bacot di tengah acara pelepasan purna tugas Anies sebagai gubernur pada 14 Oktober di Balai Kota Jakarta. Dalam dialog, warga Jakarta yang protes menilai Anies seperti Wan Bacot alias banyak omong. Mereka kesal dengan jawaban Anies yang justru meremehkan warga. Warga Jakarta protes lalu memanggil Anies dengan sebutan Wan Bacot. Meski Anies sudah meninggalkan lokasi dialog di halaman Balai Kota, warga beberkan kegagalan Anies mengurusi Jakarta, seperti banjir, kemacetan, kualitas air bersih, udara, transportasi, warga pesisir, penanganan COVID, dan penggusuran warga. Dalam pidato dengan pengeras suara di antara pegawai Pemprov DKI, Anies mengaku kekurangan waktu untuk menceritakan segudang prestasi selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Halah, warga Jakarta yang mendengar dari jarak puluhan meter lantas berteriak, "Wan Bacot, Wan Bacot." Ironis jika pemimpin merasa berprestasi namun warganya tidak merasakan. Kemudian ada pula yang berteriak, "Lu nggak tahu rasanya digusur." Katanya nggak mau gusur, nyatanya gusur juga, Pak. Permintaan kita di sini, Pak, jangan ada tanah digusur di Jakarta. Dalam 15 menit protes warga Jakarta membuyarkan cerita indah 5 tahun prestasi Anies sebagai gubernur. Cerita prestasi Anies seketika buyar setelah warga Jakarta protes. Mereka menuding Anies meninggalkan segudang persoalan di Jakarta. Protes warga Jakarta membuyarkan cerita manis prestasi Anies. Warga menilai prestasi yang dibanggakan Anies hanyalah omong kosong belaka. Anies pun menjawab, "Saya tidak berminat mengatur perasaan Anda," yang kemudian disambut teriakan cemoohan dari warga Jakarta. Warga pun merespon, "Katanya maju kotanya, bahagia warganya. Bagaimana bisa pahami bahagia warga kalau tidak minat?" ungkap seorang warga yang protes. Disambut dengan teriakan, "Bacot, bacot." Anies pun menolak menaikkan tanda tangan surat perjanjian yang disodorkan masa Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja. Hal itu terjadi saat proses negosiasi antara Anies dengan massa dalam aksi bertajuk Drop Out Anies, janji palsu Anies bikin nangis di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam surat perjanjian itu, massa Kopaja meminta Anies untuk menjamin adanya pertanggungjawaban dari Pemprov DKI terkait setumpuk masalah yang belum rampung. Anies juga diminta untuk melakukan proses transisi tanggung jawab kepada jajaran Pemprov DKI. Namun Anies menolak permintaan massa aksi. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpendapat bahwa masyarakat tidak bisa memaksa gubernur untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari. Anies berkata, "Intinya saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu, Anda hormati itu." Sontak saja ucapan Anies direspon massa aksi dengan sorakan. Anies pun kembali menegaskan agar semua pihak bisa saling menghormati. Massa aksi pun sempat memberikan status DO kepada Anies Baswedan. Jenny selaku perwakilan dari massa aksi mengatakan drop out terhadap Anies dan Riza merujuk pada sejumlah permasalahan yang tak kunjung tuntas. Massa Kopaja terlebih dahulu memberikan rapor merah Anies pada tahun 2021, kemudian berlanjut pada pemberian surat peringatan 1 pada April 2022 dan SP2 pada Agustus 2022. Kata Jenny selaku perwakilan aksi, "Kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Hari ini kami dengan tegas menyatakan mendrop out Anies Baswedan dari DKI Jakarta." Jenny mencontohkan soal masalah polusi udara di Jakarta yang tak kunjung diselesaikan rezim Anies.
Padahal Koalisi Masyarakat Sipil telah memenangkan gugatan perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu. Jenny menjelaskan Pemprov DKI tidak melakukan sebuah tindakan praktis, bahkan tidak mengeluarkan kebijakan terkait isu tersebut. Pemprov DKI, kata Jenny, cuma berlindung dalam proses banding yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi intinya, Anies bukan selesaikan masa jabatannya, tapi Anies lengser dengan status DO dari warganya. Jadi bagaimana menurut Anda?